Basmi Sindikat Pekerja Migran, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, bersama Kementerian BUMN bekali serta kukuhkan komunitas relawan pekerja migran atau kawan PMI dan Perkumpulan Wirausaha Pekerja Migran Indonesia atau Perwira PMI. Selain itu, dengan adanya pengukuhan ini, dapat tercipta kemandirian ekonomi pekerja migran Indonesia, serta bisa membantu pemerintah dalam kerja yang sinergis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimalkan perlindungan pekerja migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, membentuk komunitas relawan pekerja migran Indonesia atau kawan PMI, serta Perkumpulan Wirausaha Pekerja Migran Indonesia atau Perwira PMI. Pembentukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melindungi serta mempermudah akses pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Tidak hanya itu, pengukuhan sekaligus pembekalan pihak BP2MI kepada 572 pengurus kawan PMI dan perwira PMI ini menjadi tanda kompromi pemerintah dalam menindak sindikat tenaga migran. Mereka di perusahaan multi internasional, di kilang minyak, industri, ya itulah yang kemudian mereka gajinya tinggi. Tapi di sektor yang lainnya juga kayak perawat, hospitality itu juga banyak. Kemudian juga sektor domestik masih ada. Karena hak bekerja itu hak yang dilindungi oleh konstitusi negara kita. Kita ingin nanti trennya sektor domestik semakin turun, sektor formal yang kita kuatkan dan kita dorong. Nah, tentu tata kelola penempatan pelindungan sedang kita perkuat dan semua ini perintah presiden. Ya, presiden itu tegas saat melantik, memberikan pesan pada saya, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tadi sudah disampaikan regulasi yang menunjukkan negara berpihak hadir, kemudian layanan yang mudah, cepat, murah. Tidak boleh lagi ada upaya-upaya mempersulit urusan-urusan mereka. Kemudian biaya yang sangat mahal, bahkan mereka tergantung pada rentenir. Diputus mata rantai itu dengan penyiapan KUR, PMI, dan juga KTA BNI. Kemudian juga fasilitas-fasilitas ya di lapangan, loan, fast track, kredensial. Ini kan hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi yang dikerjakan oleh BP2MI itu tidak mungkin bisa berjalan tanpa kolaborasi dengan BUMN. Tapi yang dikerjakan oleh BP2MI dan BUMN itu adalah perintah Presiden Jokowi. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir berharap dengan adanya pengukuhan ini dapat tercipta kemandirian ekonomi pekerja migran Indonesia serta bisa membantu pemerintah dalam kerja yang sinergis. Pekerja migran dengan mereka beradaptasi di luar negeri, disiplin, kapabilitas, ya, melihat juga market, akhirnya mereka kembali bisa berjualan gitu. Nah, ini yang kita dorong, bahwa lapangan pekerjaan pun tidak bisa hanya bergantung dari pemerintah, tetapi bagaimana tadi pekerja migran sekarang membuat lapangan pekerjaan dan menjadi juga pengusaha. Nah, ini contoh-contoh konkret ya yang harus kita dorong, kita kembangkan. Karena inilah kenapa tadi ekosistem dari perbankan Himbara masuk ya. Sama ekosistem airport melayani masuk, apakah lounge, apakah kehadiran, apa. Nah, pelan-pelan satu database ini kita harus jadikan satu supaya apa? Supaya apa? Mengurangi tekanan pekerja yang kirim ilegal. Pemerintah sekarang sedang mendorong ya konsolidasi yang namanya e-government ya bersama Peruri, ditunjuk udah Kemenkyu, Menteri Kesehatan, Dukcapil dan juga Menteri Pendidikan supaya punya satu data. Nah, ini yang sama-sama bahwa keberhasilan BUMN tidak lain tentu karena apa? Sinergisitas. Bukan BUMN seperti Menara Gading ngaku-ngaku ini hasil kerjanya. Enggak, ini kita sinergisitas. Ya, tidak mungkin kita melakukan semuanya tanpa support daripada kementerian lain itu. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Ketua BPMI Beni Ramdhani juga meninjau langsung bazar UMKM yang diinisiasi oleh para pekerja migran Indonesia. Menteri BUMN juga berkomitmen akan membantu para pekerja migran dalam membuka usaha, khususnya memfasilitasi modal untuk berbisnis serta melindungi mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.